Ketika dia jadi wali kota Solo, itu ijazahnya sarjana apa? Nah, ini kita baru tahu. Dr. Andus katanya. Nah, Dokter Andes. Gue tuh lagi memperjuangkan, membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Oh gitu. Dan dia tanya juga sama saya kan, lu tau nggak kalau bahwa Jokowi itu dulu pakai titel Dokter Andes waktu jadi wali kota? Yang benar. Dan hari ini itu tersebar lagi. Setahu saya dia tidak pakai Dokter Andes. Oh, belum pernah pakai Dokter Andes ya. Jadi sampai saat ini pun saya belum tahu mengenai Dokter Andes itu. Justru malah saya tahunya setelah jadi berita publik itu muncul bahwa dia Dokter Andes itu jadi insinyur. Nah, setahu saya insinyur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si pembenci Jokowi yang hingga kini masih terus menggiring opini bahwa saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, Jokowi itu bergelar Dokter Andes katanya. DRS bukan IR, bukan insinyur. Padahal ya, isu ini sudah jelas ya, dan mudah sekali dibantah begitu loh. Herannya teman-teman ya, bukan hanya orang biasa-biasa aja, bukan hanya ternak ontak sama ternak kebo gitu ya. Ada juga orang yang jelas-jelas bergelar profesor gitu kan, yang udah rambutnya hampir habis ya kan, yang mengatakan hal yang sama gitu loh, bahwa Jokowi itu ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo gelarnya DRS bukan insinyur katanya. Aduh, lama-lama ya patutlah saya bertanya ya kan, ini profesor apa kompresor? Tidak hanya itu teman-teman ya. Kader elit partai kebo ya kan juga menuduh dengan tuduhan yang sama. Coba bayangin, padahal ini orang ya kan dulu adalah orang yang paling mengkultuskan Jokowi, pendukung Jokowi garis mati, bukan hanya garis keras, garis mati 2 kali periode. Nyatanya apa? Sekarang dia juga menuduh bahwa Jokowi itu ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo katanya bergelar Dokter Andes. Aduh, sama-sama koplaknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ketika dia jadi wali kota Solo, itu ijazahnya sarjana apa? Nah, ini kita baru tahu. Dr. Andus katanya. Nah, Dokter Andes. Itu saya tahunya dari siapa? Egy Sujana. Nah, sama, kita kan juga baru tahu belakangan. Bukan, ini Egy Sujana waktu ketemu lah sama saya di suatu acara ya itulah sama teman PDIP juga. Terus dia nanya, "Klar, lu masih ingat sama gue nggak?" "Siapa ya? Rasanya sih, tapi lu pakai kacamata, pakai topi." "Bukan, topi sama kacamata lo." "Nih gue Egy Sujana." "Ya Allah, lu bisa ada di sini kan?" "Emang kenapa, Klar?" "Ya kita kan berbeda ideologi kan. Lu bisa ada di sini gitu kan." Rupanya tuh temen-temen banyak banget teman-teman lu, siapa nih? Gue tuh lagi memperjuangkan, membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Oh gitu. Dan dia tanya juga sama saya kan, "Lu tau nggak kalau bahwa Jokowi itu dulu pakai titel Dokter Andes waktu jadi wali kota?" Yang benar. Dan hari ini itu tersebar lagi ya. Dan ini juga udah baru aja saya baca ya di sebuah berita pendek yang dikeluarkan oleh Mas siapa namanya ini, Mas Budi Kamri bilang, Budi Kamri itu dia bilang Jokowi itu pertama kali menjadi wali kota Solo dengan ijazah dengan titel Dokter Andes. Nah ini ya gitu ya. Jadi mana? Aduh, gini nih malu nggak ya? Maksudnya tuh dia ngomong apa gitu ya, kemudian dia pikir kan masyarakat Indonesia ini bodoh semua gitu ya. Dan dia mungkin berhalusinasi masih hidup di zaman tahun 2000-an gitu loh, ketika informasi itu masih bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja gitu. Sehingga mudah sekali memframing ya kan, menyebarkan hoax begitu ya. Karena apa? Ya karena faktanya gitu kan. Kita tadi udah lihat bareng-bareng gitu loh. Stiker apa namanya?
stiker kampanye pada saat Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo itu sudah jelas-jelas tertulis Insinyur Haji gitu ya. IR titik H titik ya kan. IR titik spasi H titik spasi Joko Widodo berpasangan dengan FX titik spasi Hadi Rudianto. Kan seperti itu. Lah. Sementara diisukan bahwa Pak Jokowi itu ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, gelarnya itu katanya Dokter Andes gitu loh. Yang ngomong bukan orang sembarangan, kader elit partai terbesar di Indonesia dan seorang profesor. Bahkan saking profesornya ya kan, rambutnya sampai habis. Tapi koplaknya kagak ketulungan. Malu nggak sih ya? Lanjut. Isi, saya ditelepon oleh Peter Suryadi. Peter Suryadi nanya, Pak Taufik, kan kenal sama Pak Pradio, kenal banget loh itu dari komunikasi. Tolong ditanyakan dulu Pak Jokowi itu gelarnya apa? Terus apa yang terjadi selama masa pemerintahnya beliau? Ya. Terima kasih. Jadi waktu zaman saya bareng-bareng dengan Pak Jokowi di Balai Kota, setahu saya dia tidak pakai Dokter Andes. Oh, belum pernah pakai Dokter Andes. Iya. Jadi sampai saat ini pun saya belum tahu mengenai Dokter Andes itu malah saya tahunya setelah jadi berita publik itu muncul bahwa dia Dokter Andes itu jadi insinyur. Nah, setahu saya insinyur dia, jadi saya tidak tahu dokternya. Oh gitu. Jadi dari catatan Pak Pradi waktu menjadi sekda itu tidak pernah ada dokumen-dokumen Dokter Andes begitu ya? Iya, saya tidak tahu. Ya. Terus boleh diinfokan kepada kami proyek-proyek Solo yang bermasalah. Yang saya tahu salah satunya adalah Stadion Kendari. Bagaimana itu tiba-tiba belum ada putusan pengadilan kok dipager dan sebagainya, itu bagaimana itu? Berapa tahun yang lalu saya masih belum pensiun waktu itu. Ya. Yang saya sampaikan dari dua item ya. Satu adalah pasar kritikan. Ya. Nah, itu banyak yang sama sekali tidak terekspos. Jadi tahunya bahwa pasar kritikan itu hasil kerjanya Pak Jokowi dengan bertemu berkali-kali dengan para pedagang kaki lima itu yang tadinya di Banjarsari. Nah, jadi justru maunya pindah itu adalah karena masing-masing pedagang sejumlah 1.000 orang itu dapat bantuan dari Kementerian Koperasi. Pada saat itu kalau tidak salah menterinya Pak Surya Dharma yang kemudian kena kasus korupsi. Ya betul. Nah, itu diberikan uang 5 juta per orang. Saya yakin Pak Rudi juga mungkin kelingan itu. Karena yang ngurus waktu itu ke Jakarta, saya, Pak Hasan Mulahela, Pak Mudrik almarhum, juga Pak Rudi. Pak Rudi pernah datang ke kantornya kementerian bareng-bareng dengan saya ke sana. Jadi dia dapat bantuan. Hanya bantuan itu harus berbentuk koperasi. Sehingga waktu itu diberikanlah koperasi pasar kelitikan itu. Dapat bantuan sejumlah 5 miliar atau 5 juta per orang, karena 1.000 orang. Hanya itu banyak yang sampai sekarang belum pernah terekspos mengenai itu. Itu yang terus yang Sriwedari itu daerah yang sedang jadi sengketa. Tahun-tahun dipagar keliling atas perintah Pak Jokowi. Kita lupa angkanya, tapi angkanya 8 itu 800 juta, 87 juta, saya lupa ya. Pokoknya angkanya 8 itu. Waktu itu saya tanya, loh kenapa kamu berani bangun? Saya tanya ke kepala PU waktu itu. Loh kenapa kok itu tanah sengketa kok dibangun? Dia bilang ini perintah Bapak ada anunya, tulisan rekomendasi ada Pak. Nah, sehingga menurut saya panen ya, kalau orang Jawa bilang itu panen, barang jadi lokasi yang masih jadi masalah, dibangun dengan anggaran APBD. Itu berarti
penyalahgunaan pelanggaran aturan itu. Nah, waktu itu udah dapat anunya Pak Eko, ada anunya, ada, tapi saya enggak ada anu, ada. Ada apa-apa? Ada perintah tertulisnya begitu. Iya, ada depositnya kepada kepala PU. Kan waktu saya tanya, karena bagaimanapun kan penanggung jawab anggarannya kan sekdanya, sekda. Itu tanya loh, kenapa itu kok dibangun? Itu perintah Pak Joko, kan ada anunya, apa namanya, rekomendasinya, disposisinya Pak kemarin ada Pak. Ya Bang, kalau mengadakan ya tahu menang. Nah, itu menurut saya adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kembali ke yang kritikan. Kembali yang kritikan. Kritikan itu menurut saya juga ada pelanggaran lain. Itu di APBD-nya itu 2,6 miliar. 2,6 miliar APBD-nya untuk bangun PKPTN yang baru itu, untuk mindah pedagang dari Bojaksari. Nah, ternyata karena dianggap tidak layak, tidak baik menurut pertimbangannya Pak Jokowi, dirobah yang Pak Jokowi diperintahkan itu menjadi angkanya 4,6 miliar. Padahal sebenarnya cuma 2,6. Iya, dan itu tidak melalui perjuangan DPR. Sehingga kepala Nego lupa. Kalau ini kesalahan bagaimana? Akibatnya terus suruh dirobah, nggak tahu perubahannya kayak apa, tapi saya pernah panik. Jadi dari 2,6 menjadi 4,6. Angka konkretnya kurang lebih itulah, tapi angkanya tuh 2 miliar sama 4 miliar. Itu nyala aturan. Karena merubah anggaran baik menambah maupun mengurangi, kalau APBD harus Ada minta persetujuan DPR. Iya. Saat itu ketua DPR-nya siapa ya? Pak Bambang Mudarto. Iya, Pak Bambang Mudarto. Saya masih ingat. Bambang almarhum Pak Bambang Mudarto. Terus ya ini masyarakat tahu gitu ya, Pak Jokowi itu kan diciptakan sebagai tokoh yang sederhana. Nah, ya, saya tertarik untuk mengomentari yang bagian depan saja ya tadi ya, ketika si pengacara yang sebentar lagi juga akan bermasalah dengan Pak Jokowi ini bertanya kepada narasumber yang merupakan mantan sekda ya, bernama Supriyadi Kertamenawi gitu ya. Ini merupakan mantan sekda mantan sekda provinsi Kota Madya Solo ya. Dan tadi kita dengar bareng-bareng yang bersangkutan tidak pernah mengetahui bahwa Pak Jokowi itu bergelar Dr. Andes pada saat mencalonkan diri maupun menjabat sebagai wali kota Solo. Ya iyalah, orang di kertas suara aja tulisannya itu IR Haji Joko Widodo, dan saya yakin gitu loh. Seluruh masyarakat kota Solo mengetahui itu. Karena apa? Karena stiker kampanye itu bukan sesuatu hal yang rahasia, justru disebar sebanyak-banyaknya. Dan kertas suara itu juga pasti diterima oleh para pemilih yang mencoblos di saat itu gitu loh. Lah kok masih nekat gitu loh memframing bahwa Jokowi itu ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo gelarnya Dr. Andes. Ini udah kagak ketulungan, ini miringnya kelewatan ini. Lanjut. Ijazah Pak Jokowi itu asli, kampus yang bikin ijazah mengeluarkan aja mengakui keasliannya kok pada repot. Punya statement bahwa jasa Pak Jokowi itu palsu. Nongol dong. Rismon apa kabar? Dari Suryo. Tifa kemana aja nih sekarang udah kelihatan. Tinggal respon doang yang puntang-panting nyari pembuktian, nyari pembenaran nih. Ke rumah Pak Kasmujo lah, ke Solo, terus ke tempat KKN-nya Pak Jokowi lah, tapi ditolak. Pontang-panting gak karuan. Belakangan dia ke ini UGM lagi. Mau ngapain coba sama nanya. Kamu mau ngapain? Pontang-panting ngapis-ngapis ongkos ngojek tau. Nih kalau mau buktiin ijazah Pak Jokowi itu palsu apa asli,
udah ada tuh dia udah kirim karangan bunga dengan resmi gitu. Dia kan yang ngapain kamu sono-sono itu capek buang-buang ongkos ngojek. Nih yang ngeluarin ijazah aja udah mengakuin bahwa ijazah itu asli. Buktinya apa? Buktinya nih dia kirim karangan bunga dengan resmi dengan kayak gitu. Dia tuh yang ngeluarin gitu. Kamu ngomong apapun, kalau yang ngeluarin udah menyatakan itu asli, ya asli gitu. Dia udah berani tanggung jawab, berani legalisir. Hanya kamu yang udah kerjaan, masih nyari pembenaran ngalor ngidul sampai ke pasar pramuka dihubung-hubungan dengan ijazah Jokowi, pasar kebakaran dihubung-hubungan dengan ijazah Jokowi. Ntar itu Israel sama itu ntar kamu hubung-hubungan lagi dengan Jokowi. Pengeboman situs nuklir yang di Iran ntar kamu hubung-hubungan juga tuh sama ijazah Jokowi gitu. Alhamdulillah mau dewe karo katamu. Kata netizen barusan, tinggal si krisis moneter aja yang pontang-panting ya kan, buktikan sana buktikan sini, mencari data sini ya kan, mencari data sana mencari data sini, dan ujung-ujungnya juga nggak dapat data. Kesana kesini ditolak. Bahkan ketika ketemu Pak Kasmujo beberapa waktu yang lalu, yang si Krismon ini sangat senang sekali karena seolah-olah mendapatkan sebuah data yang sangat valid bahwa Pak Kasmujo bukanlah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi dan juga bukan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Ya. Wah, itu awalnya senang sekali, tetapi akhirnya kan dibantah oleh seorang pengacara ya, pakar hukum, bahwa walaupun Pak Kasmujo mengatakan tidak pembimbing akademiknya Pak Jokowi, yaitu bukan bagian dari fakta, kecuali itu disampaikan dalam persidangan, kan seperti itu. Untuk membuktikannya gimana ya, kita lihat aja ke UGM. Apakah KRS-nya Pak Jokowi yang menandatangani itu Pak Kasmujo ataukah tidak, ya kan? Kemudian ya bukti-bukti lain yang tertulis, kan seperti itu. Iyalah. Intinya apa yang disampaikan oleh netizen barusan saya sepakat teman-teman ya, walaupun komentar saya agak jauh dari apa yang disampaikan. Intinya saya sepakat 100% ya, atau 1000% lah. 1000% triliun. Lanjut. Seandainya Jokowi betul dari PDIP, nggak seperti ini. Ya, maksudnya ini itu Jokowi itu sudah menjadi robotnya Cina. Oke. Sudah di brainwashing di sana. Jadi sebenarnya Pak Jokowi bukan kader PDIP? 100% bukan. Wah. Di forum itu ada namanya Respati. Dia bikin buku Jokowi mau presiden. Loh, ini hebat ini. Siapa ini yang main ini? Saya jawab, ini Amerika jelas. Nggak mungkin kalau bukan Amerika. Nah ternyata apa yang menjadinya diperkuat dengan sekarang ini banyak medsos. Memang Jokowi itu dipersiapkan menjadi presiden itu sejak dari wali kota. Sudah dipersiapkan. Lah ini lagi-lagi ini. Ini Usman Amiruddin Narsum ya, teman Jokowi. Jangan-jangan orang-orang yang hanya mengaku teman gitu ya. Ya aneh sekali soalnya pernyataannya yang katanya Pak Jokowi ini keturunan PKI dan sudah disiapkan oleh Amerika untuk menjadi presiden sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo ya, dan lain-lain. Ya cuma begini loh, kalau memang Pak Jokowi itu seolah-olah memang didesain oleh Amerika, tapi nyatanya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, lah kok dia nggak condong ke Amerika gitu loh, ya kan, dia seimbang gitu loh. Dia juga menjalin hubungan bilateral dengan Xi Jinping ya kan, dengan Cina ya kan. Nah ini menurut saya ini adalah orang-orang yang sudah pada sengklek ya, dan mereka yang saat ini terdesak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu dan sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi, itu ya memang berusaha mencari jalan keluar gitu loh ya kan, mencari selamat. Dengan mewawancarai orang-orang sengklek seperti ini. Coba bayangin, katanya Pak Jokowi bukan kader partai terbesar di Indonesia. Terus kader apa? Kader PKI gitu maksudnya. Astagfirullah.
Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.